Halo sahabat Sehat Karolus, perkenalkan saya Dr. Yohanes Alder SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit St. Karolus. Melalui episode ini saya ingin mengajak sahabat sehat memahami bahwa pemeriksaan kandungan bukan hanya saat hamil saja. Oke, jadi perempuan itu sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kandungan. Kenapa? Karena ada beberapa penyakit-penyakit yang bisa kita deteksi lebih awal. Dan kalau kita deteksi lebih awal, nanti keluarannya akan bisa lebih baik. Seperti misalnya penyakit masalah menstruasi, atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan leher rahim. Itu bisa kita cegah dan bisa kita deteksi lebih awal, sehingga nanti kalaupun kena penyakitnya itu outcome-nya akan bisa lebih baik. Oke, jadi kalau untuk perempuan-perempuan yang belum aktif berhubungan seksual dan belum nikah, misalnya, perlu nggak ke dokter OB-GYN? Jawabannya perlu. Kenapa? Karena kalau memang misalnya ada keluhan, kadang-kadang banyak keluhan yang kita tidak rasakan. Misalnya yang paling sering adalah nyeri haid. Jadi kalau ada nyeri haid, apalagi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu kegiatan di sekolah misalnya, atau mengganggu kegiatan di pekerjaan, nah itu harus segera diperiksakan ke dokter kandungan. Kadang kita merasa nyeri haid itu adalah hal yang biasa, padahal itu mungkin adalah salah satu tanda awal bahwa ada penyakit situ. Satu hal lagi, untuk wanita yang masih muda, terutama untuk anak-anak nih, kalau misalnya usianya masih di bawah 15 tahun, itu bisa juga ke dokter OB-GYN. Kenapa? Karena bisa dilakukan imunisasi untuk kanker leher rahim. Jadi kalau masih usianya di bawah 15 tahun, penyuntikan imunisasi untuk kanker leher rahim bisa dilakukan dengan dosis yang lebih sedikit dibanding pada saat waktu sudah dewasa nanti. Oke, jadi untuk pemeriksaan kandungan rutin memang direkomendasikan setelah seseorang melakukan hubungan seksual atau misalnya sudah menikah. Itu adalah untuk melakukan screening atau pemeriksaan awal terhadap beberapa penyakit seperti misalnya perubahan di leher rahim atau masalah menstruasi, itu bisa dideteksi secara dini. Oke, jadi keluhan yang paling sering nih dianggap normal dan mungkin masyarakat juga masih menganggapnya tabu adalah nyeri menstruasi. Jadi kalau kamu mengalami nyeri menstruasi, apalagi nyerinya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, jadi misalnya setiap kali mens harus nggak masuk sekolah, harus nggak masuk kerja, atau setiap kali mens harus dibantu dengan obat-obatan pereda nyeri. Nah, itu adalah keluhan yang sering diabaikan. Jadi kalau ada nyeri mens, segera periksa ke dokter kandungan. Jangan diabaikan saja ya. Oke, jadi untuk keputihan sendiri, keputihan itu dibagi menjadi dua sebagian besar sebenarnya. Ada keputihan yang normal dan ada keputihan yang tidak normal. Keputihan yang tidak normal atau yang patologis kita menyebutnya adalah keputihan yang disebabkan oleh infeksi. Infeksi ini tandanya bisa macam-macam, tapi paling sering adalah ada perubahan warna, ada rasa tidak nyaman seperti gatal, atau ada perubahan konsistensi pada keputihannya. Nah, seperti itu harus diperiksakan. Kenapa? Karena kemungkinan ada infeksi yang terjadi di situ. Nah, infeksinya juga bermacam-macam. Bisa karena jamur, bisa karena bakteri. Nah, jadi itu harus kita bedakan dan nanti pengobatannya akan disesuaikan dengan penyebab keputihannya sendiri. Oke, jadi untuk deteksi dini kesalahan reproduksi yang paling penting adalah kalau wanitanya sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, yang paling penting adalah pemeriksaan pap smear. Pap smear juga sekarang bisa bermacam-macam, itu bisa kita lakukan dengan cepat. Pemeriksaan ini sangat mudah dan hasilnya cukup akurat. Jadi itu bisa untuk melakukan deteksi dini terhadap masalah-masalah kanker leher rahim. Nah, kalau misalnya ada lagi satu pemeriksaan yang namanya premarital atau pemeriksaan sebelum menikah. Nah, itu juga bisa dilakukan pada wanita-wanita yang ingin menikah untuk melihat organ kandungan secara keseluruhan, bagaimana bentuk rahimnya, bagaimana indung telurnya. Jadi nanti bisa diprediksi kira-kira pada saat menikah dan ingin hamil bisa ada masalah atau tidak, dan bisa dijelaskan dengan lebih detail nanti untuk rencana keluarga berikut ke depannya.